Selanjutnya narasumber ketiga yang kita tunggu yaitu Kiai Haji Dr. JJ Zainuddin. Kepada beliau kita ingin mendapatkan suatu gambaran pemahaman dalam perspektif keterhubungan antara Pancasila, Islam di satu sisi, dan negara dengan Islam itu dan syariat Islam itu. Bagaimana formulasi dalam bentuk konsepsi ajaran Islam untuk kemudian masuk dalam sistem tata hukum Indonesia. Host menyampaikan ini karena mengetahui disertasi yang bersangkutan ini mengacu kepada pentahapan masuknya syariat Islam ke dalam proses legislasi nasional. Ada pentahapan tadarus. Nah, ini bagaimana kalau kita kaitkan dengan adanya perintah dari dekret presiden, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu, justru kata kewajiban itu, menjalankan itu diarahkan kepada kebijakan politik pemerintah sebagai pemegang tugas dan tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam hukum positif. Mohon penjelasan Kiai JJ Zainuddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak Kanda Dr. Abdul Khair Ramadan. Barakallahu fiik. Al Ustad Fahmi Salim. Al Ustad Kanda, berbahagia saya dapat bergabung, tapi nggak tahu saya ini jelas nggak suaranya ini. Apa jelas nggak suaranya ini saya? Nah, kalau bisa diperbesar volumenya, Kiai. Diperbesar volumenya. Oh, perbesar volumenya ya? Ya, iya. Siap. Nah, saya sudah bagus. Tanpa ini. Gimana? Sudah cukup jelas? Sudah. Ya. Tes. Ya. Lanjut, Kiai, lanjut. Sudah ya. Iya. Berbicara tentang kaitan Islam dan negara di Indonesia. Jadi kalau sekarang sedang rame-rame isu RUU HIP ya, yang menyatakan salah satu pasalnya adalah mencoba menghidupkan lagi Pancasila yang diperas-peras. Kalau istilah Dr. Hendy diremas-remas menjadi Trisila dan Ekasila. Nah, ini bahasa yang digunakan Dr. Henry, bukan diperas, katanya diremas menjadi Ekasila. Nah, kalau kita bicara Ekasila, kalau mau berbicara Ekasila yang lehal formal, itu harus mengacu ke undang-undang. Di undang-undang ayat 1 sudah tegas, Pancasilanya itu diperas menjadi satu saja, Ekasila, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mau Pancasila itu diperasnya menjadi negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang legal, formal, konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kenapa kok diperasnya jadi kegotong royong? Kan aneh gitu. Itu jadi memutar jarum jam ke belakang. Yang diperas menjadi gotong royong itu kan pidato Bung Karno di tanggal 1 Juni. Itu belum ada kesepakatan sebagai rumusan yang absah, yang diterima. Belum mempunyai landasan hukum. Tetapi kalau yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai penjabaran dari mukaddimah undang-undang itu yang di dalamnya ada Pancasila, kemudian yang dicantumkan hanya satu di pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mau menggunakan Ekasila
Ya, Eka Sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Itu Eka Silanya. Nah, maka di pasal 29 ayat keduanya kan jelas sebagai penegasan dari pasal 29 ayat 1 itu bahwa negara harus menjamin kebebasan warga negaranya dalam melaksanakan agamanya dan keyakinannya itu. Nah, kewajiban negara menjamin itu bukan hanya bersifat pasif dan permisif terhadap kehidupan beragama, tetapi adalah bersifat imperatif dan aktif, bahwa negara wajib memfasilitasi, negara wajib mendorong untuk kehidupan beragama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Kembali ke pasal 29 ayat 1 tadi. Nah, wujud daripada kewajiban negara menjamin, yaitu memberikan fasilitas, mendukung, ya, dan memberikan fasilitas untuk terwujudnya kehidupan beragama yang benar berdasar ketuhanan yang Maha Esa tadi, adalah dengan pemerintah mengakomodir, pemerintah memformulasikan seluruh masukan dari masyarakat tentang nilai-nilai agama. Ya, dalam hal ini adalah dari masyarakat Muslim, itu nilai-nilai agama itu ada yang bersifat ahkamud dianiyah, ada yang bersifat ahkamul qada'iyah. Tadi Ustaz Fahmi Salim dengan bagus telah menjelaskan tentang aspek-aspek apa saja dalam agama kita yang butuh dikonunkan, dilegislasikan, dan aspek-aspek saja yang apa saja yang tidak membutuhkan legislasi. Nah, kita telah berjalan sebetulnya dengan baik legislasi Islam di Indonesia ini. Hanya saja mungkin karena banyak pihak-pihak yang iri, dengki, bahkan memusuhi terhadap perkembangan legislasi Islam di Indonesia, maka mereka nampaknya ini ingin menghambatnya, memangkasnya, membendungnya, salah satunya melalui RUU HIP ini. Karena nanti dengan RUU HIP ini justru formalisasi nilai-nilai agama itu menjadi lemah dan bahkan bisa dihilangkan sama sekali dengan diperlemahnya posisi ketuhanan yang Maha Esa sebagai Eka Sila yang sah menurut konstitusi negara dalam pasal 29 ayat 1 tadi. Tetapi ingin dirubah justru Eka Silanya kepada gotong royong, di mana kebenaran itu hanya berdasarkan kesepakatan nilai-nilai budaya. Nah, ini tentu sangat membahayakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang mempertanyakan, kenapa kok umat Islam itu baperan? Kok ini undang-undang RUU tentang HIP? Kenapa jadi ramenya adalah penolakan tentang komunisme? Nah, ini juga perlu dijawab. Sebagaimana yang ditulis saudara Ade Armando pemanya, walaupun saya baca sepintas. Ini adalah mencoba melepaskan antara gagasan Eka Sila, Trisila yang ada dalam RUU HIP dengan pemahaman komunisme. Kita perlu tegaskan di sini pertama bahwa komunis, terutama PKI secara formal, itu tidak ikut terlibat di dalam perdebatan perumusan konsep dasar negara, falsafah negara. Mereka tidak termasuk di dalam perdebatan itu. Perdebatan itu diwakili oleh dua kelompok besar saja, yaitu dalamnya tidak ada paham komunis yang coba disebutkan. Komunis baru masuk itu menunggangi nilai-nilai Pancasila ketika mereka diberi ruang oleh pemerintah Orde Lama Presiden Soekarno melalui Nasakom, di mana dengan konsep Nasakom itu mereka masuk dan menerima Pancasila itu dengan pengertian yang kembali ke tanggal 1 Juni itu, di mana esensi dasar dari Pancasila itu bukan dalam ketuhanan yang Maha Esa, tetapi adalah kembali kepada yaitu gotong royong dan keadilan sosial yang ahistoris
daripada perumusan Pancasila itu. Nah, jadi kenapa kaum muslimin menghubungkan RUU HIP ini kepada komunisme? Karena komunisme hanya bisa menerima Pancasila ketika mana ketuhanan yang Maha Esanya itu digandengkan dengan mana kebudayaan yang berbudaya. Mereka komunisme hanya bisa menerima Pancasila itu ketika ekasilanya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi gotong royong, komunalisme mereka. Disinilah sebetulnya kelicikan mereka ingin masuk ke dalam Pancasila, tetapi justru menjungkir balikan ekasila yang sah di dalam undang-undang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu ekasilanya. Itu justru mereka ingin mengembalikan ke 1 Juni, yang mana ekasilanya itu gotong royong. Nah, oleh sebab itulah, maka saya kira kalau RUU HIP ini diterima, apalagi nanti disahkan, dengan sendirinya proses legislasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam nilai-nilai kepada hukum nasional yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan harmoni, ini akan memiliki alat penentangnya dari pihak yang anti terhadap ajaran Islam melalui RUU HIP ini. Nah, oleh sebab itu maka tidak ada tawar-menawar lagi, saya kira memang RUU HIP ini harus dibatalkan, harus ditolak, dan legislasi kembali lagi kepada apa yang selama ini sudah berjalan, di mana hukum Islam menjadi salah satu dari bahan baku perumusan legislasi nasional. Nah, saya kira proses yang sudah berjalan cukup bagus ini jangan sampai menjadi buyar, menjadi rusak dengan kemudian adanya undang-undang yang menjadi penghambatnya, karena Islam diposisikan sebagai ideologi yang asing terhadap Pancasila. Barangkali itu untuk sementara. Akhuna Al-Fadil, Dr. Abdul Khair Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, Kiai JJ. Saya perlu konfirmasi. Ya. Menurut Kiai, apakah memang ada upaya sistemik struktur terkait dengan mendegradasi ketuhanan yang Maha Esa dan dengannya ketuhanan disubordinasikan ke dalam kebudayaan? Apakah ini merupakan suatu strategi dan upaya untuk menghambat perjuangan secara legal, konstitusional, penerapan syariat Islam dalam sistem hukum nasional? Apakah seperti itu, Kiai? Oh iya, kalau kita urutkan ke belakang, teori hukum resepsi di masa Belanda, di mana hukum agama hanya bisa masuk ke dalam hukum positif negara kalau telah menjadi budaya. Nah, jadi ini menjadi budaya. Sehingga mereka ingin mengembalikan, sebetulnya yang diterima itu nanti bukan hukum Islamnya, tapi budayanya. Sedangkan budaya itu sendiri kita telah dirusak oleh mereka, di mana kita tahu bahwa legislasi sebuah undang-undang di negara kita dan di semua negara itu tidak lepas dari 4 landasan pokoknya. Ia harus mempunyai landasan kuat secara filosofis dari falsafah negara. Yang kedua, dia harus memiliki dukungan yang kuat dari sosiologisnya, dukungan masyarakat, sosial budayanya sudah sangat menginginkan dan mendukung. Yang ketiga adalah aspek kekuatan dari yuridis yang memayunginya, yaitu ada di Undang-Undang Dasar payung hukumnya. Dan yang keempat adalah aspek politik. Nah, kita lihat sekarang sosial budaya Islam sudah sangat kuat. Kemudian falsafah negara sudah begitu kuat juga, karena tadi telah diuraikan beberapa kali bahwa falsafah negara yang sah sebagai gentleman agreements itu yang ada di Piagam Jakarta 22 Juni, kemudian di 18 Agustus, kemudian di dekret presiden, yang semuanya itu poin pentingnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. Nah, kemudian yang mereka sekarang sedang mainkan ini adalah kekuatan politik. Karena itulah, karena umat Islam sudah kuat dari landasan filosofis, sudah kuat dari landasan sosiologis, sudah kuat landasan yuridis,
mereka menguasai sekarang aspek politiknya. Politik yang mereka rusak dengan politik oligarki ini, maka otomatis mereka akan merusak tatanan budaya yang sudah mendekat ke Islam, kemudian akan merusak tatanan sosial yang sudah semakin kuat, nilai pendidikan Islam, kebudayaan, banyak banget Islam, ekonomi Islam, setan oligarki ini, nah, merusak tatanan filosofi berbangsa, sosiologis, yuridis ini, masuk dengan memainkan kekuatan politik yang mereka sekarang kuasai. Mereka kuasai. Maka mereka masuk dari sistematis melalui berbagai macam rancangan undang-undang, yang mana akhirnya 3 kekuatan legislasi Islam yang sudah sangat mapan dari aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, mereka hambat ini dari aspek kekuatan politik yang kebetulan mereka menguasainya itu. Nah, maka tafsiran daripada falsafah negara pun mereka rusak dengan kekuatan politik, memaksakan tafsiran Pancasila itu menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Itu yang saya pahami. Demikian insya Allah. Mencerahkan apa yang disampaikan oleh Kiai JJ. Namun Kiai, ada satu hal lagi yang sangat signifikan terkait dengan prinsip keagamaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini menyangkut tauhid, syariat, Islam, dan bersifat universal. Tidak dapat tergantikan, tidak dapat dinegasikan, tidak dapat diserupai. Permasalahannya adalah adanya penguatan paham monoisme, ada penguatan paham kosmopolitanisme, sebagaimana yang pernah di era lama itu demikian kuat, dan sekarang dengan paham sepilis. Pertanyaannya adalah, apakah ada kepentingan negara tertentu sebagai negara penerima manfaat ketika Indonesia merubah haluan ideologinya karena meninggalkan ketuhanan yang Maha Esa, didekatkan dengan kebudayaan? Apakah ini memang ada skenario, ada suatu sistem di belakang layar terkait dengan kepentingan negara tertentu? Bagaimana, Kiai? Saya kira dalam konteks global seperti ini ya, sulit kita menghindari sebuah kecurigaan, intervensi dan campur tangan, bahkan mungkin konspirasi pihak-pihak negara tertentu, terutama yang mereka sedang berada dalam posisi yang sangat kuat secara ekonomi dan militer. Karena bagaimanapun sistem hukum suatu negara itu akan menghambat komunikasi dan hubungan politik dengan negara yang ingin mendominasinya. Saya kira dalam hal ini akan sangat sulit prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip kemahaesaan, prinsip-prinsip keagamaan dalam Islam untuk bisa lebih akrab, lebih dekat dengan negara yang prinsipnya adalah ateisme, prinsipnya adalah anti Tuhan, anti agama. Dalam hal ini seperti China umpamanya, atau Rusia. Kalau kita mengacu ke zaman Rasulullah saja, kenapa Al-Quran dalam surah Ar-Rum itu mendikotomikan musuh Islam itu ke dalam Persia dan Romawi, di mana Persia sebagai kelompok musyrikin, penyembah api, dan salah satu dari falsafah Zoroaster atau Majusi itulah yang menjadi dasar pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels dalam merumuskan paham sama rata sama rasa, cuma dia plus anti Tuhan. Itu punya sejarahnya. Nah, Al-Quran dalam hal ini, walaupun dua-duanya buruk, Persia dan Romawi, tetapi Al-Quran lebih berpihak kepada Romawi dalam geopolitik internasional bagi umat Islam. Sehingga Al-Quran mengatakan, Alif Lam Mim, Golabatir Rum, fi adnal ar,
wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Lalu Al-Quran mengatakan fayauma idhi yafrahul mu'minun. Ketika terjadi pertempuran besar antara Persia dengan Romawi, Al-Quran menyayangkan kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia. Tetapi kemudian Al-Quran mengatakan nanti bangsa Persia akan dikalahkan total oleh Romawi. Dan pada hari kekalahan bangsa Persia itu oleh bangsa Romawi, fayauma idhi yafrahul mu'minun. Orang mukmin harus bergembira. Nah, apa hubungannya kegembiraan kaum muslimin dengan kemenangan bangsa Romawi? Padahal sama-sama juga musuh Islam. Karena paling tidak ada aspek yang mempersatukan mereka, yaitu mereka masih sama-sama bertuhan. Masih sama-sama percaya kepada kitab suci, masih sama-sama percaya kepada para nabi. Dibanding dengan Majusi yang sama sekali tidak mempercayai kitab suci dan para nabi. Nah, disinilah sebetulnya didikan yang sangat halus dari Al-Quran terhadap kaum muslimin. Memang kita tidak bisa melepaskan dalam kondisi seperti ini dari ketergantungan dan dominasi politik bangsa-bangsa yang sedang berjaya saat ini adik kuasa. Tetapi Al-Quran telah memberi contoh bahwa mafsadat, kerusakan secara akidah akan lebih besar ketika kaum muslimin berkiblat kepada komunisme. Ini yang dapat kita ambil. Nah, karena itu kita yakin adanya hubungan antara kedekatan politik luar negeri Indonesia yang berkiblat ke Cina dengan berbagai macam serangkaian RUU yang itu jelas-jelas memperlemah, bahkan menunjuk untuk menihilkan peran agama. Itu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian lugas, tegas disampaikan oleh Kiai JJ bahwa benar ada keterhubungan antara oligarki politik, oligarki ekonomi terkait dengan ruang hidup geopolitik bagi negara penerima manfaat, yaitu beneficiary states, negara tertentu. Dan ini dalam upaya melemahkan Pancasila melalui sasaran tembaknya yang menjadi tujuan utama adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.